Baik, selamat sore Bapak. Perkenalkan, nama saya Aniela Merinci, saya dari semester 4E. Di sini, saya akan menjelaskan tentang sakramen Ekaristi. Yang pertama, kita melihat tentang pengertian apa itu sakramen Ekaristi. Pengertian Ekaristi. Ekaristi berasal dari kata Yunani, eucharizien, artinya mengagumi, bersyukur, dan berterima kasih. Dalam Ekaristi lebih ditonjolkan aspek syukur dan pujian di dalam perayaan itu dengan doa syukur agung sebagai intinya. Namun pujian dan syukur itu tidak semata-mata dari umat yang berkumpul, melainkan pujian dan syukur yang dibawakan oleh Kristus secara sempurna kepada Bapa di dalam ketaatannya sampai mati. Dan umat diajak dan disanggupkan untuk turut serta di dalam pujian dan syukur Kristus itu bersama Kristus dan di bawah pimpinan Kristus yang ditandai oleh seorang imam yang memimpin upacara dan pengangkatan doa syukur agung. Yang kedua, kita akan melihat tentang makna perayaan Ekaristi. Ada 3 makna perayaan Ekaristi. Yang pertama, perayaan Ekaristi adalah tindakan Kristus sendiri bersama umat Allah yang tersusun secara hierarkis. Yang kedua, dalam Ekaristi terletak puncak karya Allah menguduskan umat dan puncak karya manusia memuliakan Allah. Yang ketiga, dalam perayaan Ekaristi misteri penebusan Kristus dihadirkan kembali. Yang ketiga, kita akan membahas tentang sikap doa dalam perayaan Ekaristi. Dalam perayaan Ekaristi, sikap dalam berdoa ada beberapa. Antaranya, yang pertama, berdiri. Berdiri itu artinya ungkapkan kesedihan, permohonan dan perhatian pada kehadiran Tuhan, mengungkapkan kegembiraan jemaat, menyatakan keyakinan jiwa yang siaga di hadapan Allah, siap bertemu dan berdialog dengan Sang Ilahi. Yang kedua, berlutut. Berlutut itu artinya sikap doa yang mengungkapkan kerendahan hati seseorang ingin memohon kepada Tuhan atau bersembah sujud kepadanya. Yang ketiga, duduk artinya sikap doa yang mengungkapkan kesiapan umat untuk mendengarkan sabda Tuhan melalui bacaan pertama atau khotbah yang disampaikan oleh Romo. Yang ketiga, kita akan melihat tentang bagian-bagian perayaan Ekaristi. Bagian-bagian perayaan Ekaristi itu yang pertama, ritus pembuka. Ritus pembuka itu dimulai dari peranakan masuk, diiringi lagu pembukaan sampai dengan doa pembuka. Yang kedua, liturgi sabda. Liturgi sabda terdiri dari bacaan pertama, mazmur tanggapan, bacaan kedua, bait Injil, dan khotbah, dan diakhiri dengan doa umat. Liturgi Ekaristi diawali dengan persiapan persembahan sampai dengan doa sesudah komuni. Dalam liturgi Ekaristi dihadirkan dan diperagakan secara simbolis 3 tindakan Kristus atas roti dan anggur. Tindakan mengambil yakni ritus persembahan, di mana bahan diambil dan dikumpulkan dari umat. Roti dan anggur, kolekte dan bahan lain lalu dihantar ke altar untuk dipersembahkan dan dikurbankan kepada Allah. Ritus ini mengungkapkan bahwa segala yang kita miliki adalah pemberian Allah dan kita mempersembahkan kembali kepadanya sebagai ungkapan syukur kita. Yang berikut tindakan mengucap syukur. Dalam doa syukur agung sebagai doa inti Ekaristi yang mengungkapkan doa Kristus Imam Agung sendiri. Doa ini diawali dengan privasi dan diakhiri dengan doksologi. Yang berikut tindakan memecahkan dan membagi-bagikan roti, yakni ritus komuni yang diawali dengan doa Bapa Kami dan diakhiri dengan doa sesudah komuni, bukan doa penutup.
ritus penutup terdiri dari pengumuman, berkat akhir, pengutusan, lagu penutup yang mengiringi imam serta pelayannya keluar dari gereja. Baik Bapak, hanya ini saja penjelasan dari saya tentang sakramen Ekaristi. Sekian dan terima kasih.